Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan seperti transmigrasi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Meskipun angka kemiskinan menurun, tetapi partisipasi pendidikan dasar meningkat dan warisan budaya tetap dilestarikan. Namun, kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial tetap tinggi, terutama di daerah pedesaan. Organisasi sosial termasuk serikat pekerja, mahasiswa, dan masyarakat sipil dikendalikan oleh masyarakat sehingga ruang untuk kritik dan aktivisme independen sangat terbatas. Hal ini menyebabkan pemiskinan dan pengasingan sosial bagi sebagian masyarakat meskipun program ini terus dijalankan. Keberhasilan pemerintah pada masa Orde Baru dalam perbaikan kesejahteraan rakyat dapat dilihat melalui 1. Penurunan angka kemiskinan, 2. Penurunan angka kematian bayi, dan 3. Peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Yang pertama ada transmigrasi, memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah kurang padat seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada memberikan modal, lahan, dan pelatihan agrikultur kepada peserta transmigrasi. Lalu yang kedua ada pendidikan, yaitu Sekolah Pembangunan Gagasan Mansuri S.H. Yang kedua ada instruksi Presiden atau Inpres, yaitu pendidikan dasar, membangun hampir 150.000 SD, Inpres pada tahun 1993 sampai 1994. Yang ketiga ada pemberantasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus 1978. Yang keempat ada program wajib belajar pada tanggal 2 Mei 1984. Lalu yang kelima ada gerakan orang tua asuh atau GNOTA. Lalu yang ketiga ada pelestarian budaya, yaitu yang pertama pengembangan seni dan budaya untuk memperkuat kepribadian dan kesatuan nasional. Lalu yang kedua ada penyelamatan dan pemeliharaan warisan budaya, termasuk inventarisasi 1165 situs purbakala dan rehabilitasi museum. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru 1965 sampai 1966, kondisi politik Indonesia sangat kacau. Setelah peristiwa G30 SPKI, terjadi konflik besar karena PKI dituduh terlibat dalam kudeta. Banyak anggotanya diburu dan dibunuh. Ekonomi juga hancur, harga barang menjadi naik, dan masyarakat kesulitan hidup. Mahasiswa dan rakyat marah. Mereka membuat tuntutan seperti membubarkan PKI, mengganti kabinet, dan menurunkan harga. Demonstrasi terjadi di mana-mana. Sementara itu, Presiden Soekarno semakin kehilangan kendali. Pada 11 Maret 1966, Soekarno memberikan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto lewat Super Semar. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dan memulai Orde Baru dengan militer sebagai kekuatan utama dan komunisme dilarang. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru melaksanakan stabilisasi politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik diuraikan menjadi dua, yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan di luar negeri. Kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pada tahun 1971, pemerintahan Soeharto melaksanakan pemilu pertama kalinya selama masa Orde Baru. Pemerintah berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Yang pertama yaitu pada tahun 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir pada tahun 1997. Yang kedua, penyederhanaan atau peleburan partai politik. Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. 3 kekuatan sosial politik itu adalah: yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, merupakan gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Parti, dan PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga adalah Golkar, golongan karya. Ketiga, Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan nasional. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Dari penataran P4 itu, pemerintah menekankan bahwa masalah suku, agama, ras, dan antar golongan ataupun sara merupakan masalah yang sensitif di Indonesia, yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kesenjangan sosial.
Kebijakan politik luar negeri. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan persahabatan, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang dikirimkan oleh Adam Malik dan Malaysia yang dikirimkan oleh Tuan Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan persahabatan dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional maupun internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian dunia. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam konferensi tingkat tinggi non-blok. Yang keempat adalah berperan dalam organisasi konferensi ILSAM atau OKI. Selanjutnya ada kondisi ekonomi menjelang awal pemerintah Orde Baru. Pada awal Orde Baru, Soeharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk. Pada awal pemerintahan Pak Soeharto, kondisi ekonomi di Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, yaitu 650% setahun, menurut mantan Menteri Pemerintahan Soeharto, yaitu Emil Salim. Emil Salim, selaku penasihat ekonomi Presiden, menambahkan langkah pertama yang diambil Soeharto, yaitu mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam kurun waktu 2 tahun. Setelah itu dikeluarkan ketetapan MPRS nomor 23 MPRS 1966 tentang pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kabinet Ampera membuat kebijakan mengacu pada TAP MPRS tersebut adalah sebagai berikut. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan seperti rendahnya penerimaan negara dan banyaknya tunggakan hutang luar negeri. Yang kedua, debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Yang ketiga, berorientasi pada kepentingan produsen kecil. Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka ditempuh dengan cara yang pertama, mengadakan operasi pajak. Yang kedua, cara pemungutan pajak harus dibagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan pajak orang. Pemerintahan lalu melakukan pola umum, yaitu pembangunan jangka panjang 25-30 tahun. Dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita, pembangunan 5 tahun, yang melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia. Dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IMF, Bank Dunia. Dampak positif kebijakan ekonomi Orde Baru. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasil yang konkret. Yang kedua, Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti perbaikan kesejahteraan rakyat. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan SDA. Yang kedua, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh.